Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Moderasi Islam, yaitu Bapak Mujibur Rahman MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Sarotul Fauzia, NIM 22410402098 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Pengertian moderasi. Moderasi beragama dapat diartikan sebagai pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Moderasi maksudnya yaitu cara pandang atau sikap kita dalam beragama secara moderat atau tengah-tengah, tidak ekstrim baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Tujuan bermoderasi yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Selanjutnya yaitu manfaat moderasi beragama. Yang pertama, menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun. Yang kedua, damai dan harmonis. Yang ketiga, menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip moderasi. Di sini saya menjelaskan terdapat 5 prinsip-prinsip moderasi. Yang pertama, tawasud atau mengambil jalan tengah. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamentalis dan terlalu bebas atau liberalisme. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Diharapkan umat manusia tidak akan terjebak oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat yang membawa mereka ke jalan yang sesat. Manusia akan hidup rukun, damai, sejahtera, dan mempunyai tujuan hidup yang pasti. Mereka diharapkan sadar akan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud,
Yang pertama, tidak bersikap ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Yang ketiga, memposisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan atau ukhuwah dan toleransi. Hidup berdampingan baik dengan sesama warga NU, sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Yang kedua yaitu iktidal atau tegak lurus, yaitu sikap tegak lurus dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar Nahdlatul Ulama dan umat. Pada intinya, sikap ini memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Yang ketiga yaitu tasamuh atau toleransi, yaitu sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh mengarah pada sikap toleransi dan mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Sikap ini sebaiknya ada dalam diri setiap muslim dan diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan semua isinya dengan tawazun. Toleransi dianjurkan dalam masalah muamalah dan hubungan kemasyarakatan, bukan menyangkut masalah akidah dan ibadah. Toleransi dalam masalah ibadah dan akidah tertolak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saat 4 pemuka kafir Quraisy yakni Al-Walid bin Mughirah, Al-Asal bin Wa'il, Al-Aswad ibnu Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dan tuntunan agama kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya." Sebagai jawaban dari perkataan mereka, kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6, terutama dalam ayat 6 yang menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam hal yang menyangkut akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah kalian berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ada beberapa bentuk toleransi dalam Islam, di antaranya yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang sakit, muslim atau non-muslim, bahkan terhadap binatang sekalipun. Yang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Yang ketiga, boleh memberi hadiah pada non-muslim. Yang keempat, yaitu syuro atau musyawarah, yaitu saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskannya yaitu pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang diperintahkan untuk melakukan musyawarah
Dan selanjutnya pada Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang diperuntukkan kepada Nabi untuk bermusyawarah dalam urusan perang dan lainnya. Dan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang diperintahkan untuk bermufakat atau bermusyawarah dalam urusan rumah tangga. Yang kelima, ada qudwah atau teladan, yaitu sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Selanjutnya, dalam bermoderasi tentunya terdapat landasan. Di sini saya akan menjelaskan landasan dalam bermoderasi, yaitu landasan normatif dan landasan historis. Landasan normatif. Norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Sedangkan normatif dalam moderasi Islam yaitu sebuah landasan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan moderasi Islam yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Selanjutnya juga terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153 diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus supaya tidak tercerai-berai atau tersesat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 juga diperintahkan untuk berperilaku adil yang diwakili umat Islam atau wasaton yang tidak ekstrim. Selanjutnya yaitu terdapat pada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama yaitu terdapat pada hadis riwayat Muslim. Jabir Samurah berkata, aku telah sholat bersama Nabi SAW berkali-kali, dan aku dapati sholatnya dalam pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan. Maksudnya,
Ketika Nabi Muhammad SAW sholat, beliau tidak terlalu lama, tetapi juga tidak terlalu sebentar. Pada saat melakukan khutbah pun sama, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu sebentar. Yang kedua yaitu hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." Yang selanjutnya yaitu landasan historis. Landasan historis atau sejarah. Sejarah membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan bermacam-macam unsur yang berkaitan dengan tempat, waktu, objek, latar belakang, dan peristiwa lainnya. Sedangkan landasan historis pada moderasi Islam yaitu suatu landasan yang bersumber dari para ulama. Yang pertama yaitu dari Daud bin Ali Ad-Dahiri bin Khalaf Al-Baghdadi. Ulama ini memiliki aliran pemikiran Islam tekstualis atau New Zahiriyah. Madhab Ad-Dahiri adalah madhab Islam yang hanya menerima Islam dari teks-teks zahir Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan makna atau maksud selain yang ada dalam zahir teks. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Masyarifi At-Tamimi dan An-Najdi, moderasi Islam dan aliran pemikiran Islam Salafi atau Usuliyah. Salafi adalah salah satu paham dan gerakan dakwah Islamiyah yang mengajak umat Islam kembali kepada dasar utama atau fundamental Islam, yaitu kembali kepada cara berpikir dan praktek Islam para salaf saleh dengan sikap keras dan tegas. Kesimpulannya, pendidikan moderasi Islam ialah mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial harus bertoleransi dan bersikap adil, baik sesama umat Islam maupun non-Islam. Kita harus menghargai orang lain yang menganut aliran atau kepercayaan lain. Yang penting kita harus berpegang teguh dan istiqomah terhadap aliran atau prinsip yang kita anut dan pelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan kata atau kekurangan dalam penyampaiannya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.